UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Pengamat publik desak audit forensik. Langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi? Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukumnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang. Kaca mobil sebelah kiri hujan-hujan saya nongkrong di sebuah kafe yang lain ya, dari teror yang kedua. Tapi nggak apa-apalah ya, para pecundang itu, pengecut itu, lakukan saja semaumu ya, yang pasti kita akan terus berjuang lawan ya. Memang kau siapa kalian itu ya. Republik ini bukan milik satu orang atau satu keluarga dinasti, milik kita semua ya. Jangan sembarangan kalian ya, pejuang keadilan, pejuang Republik Indonesia dulu ya. Kalau pengecut tidak berani melawan hanya bermodalkan bambu runcing, maka kita masih menjadi keset kaki dari kolonialisme. Oke, kita baca berita ini, mudah-mudahan ini beritanya nggak benar ya. Ya, ada sawitku.id di sini ya, tentang masalah sawit-sawit. Tapi saya juga bertanya, kok bisa membicarakan ini ya? Apakah dekat dengan Fakultas Kehutanan? Saya nggak tahu. Coba kita lihat. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Pengamat publik desak audit forensik. Nah inilah ya, ijazah Jokowi hilang. Padahal harusnya Pak Jokowi sendiri yang pegang ijazahnya ya. Kok bisa UGM mengatakan hilang ya? Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Alih-alih menjawab keraguan publik dengan bukti sahih dan transparansi akademik, Universitas Gadjah Mada justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang. Pernyataan ini disampaikan oleh Profesor Dr. Markus Priyogunarto, SHM Hum, guru besar hukum pidana UGM yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Ijazah Jokowi pernah ada, tapi kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Memangnya ijazah berapa ya? Yang diterbitkan kan cuma satu. Yang kalian pegang ya mungkin ya fotokopi atau legalisir, kan begitu ya. Kok aneh ini. Nah, semoga ini berita tidak benar lah ya. Jangan nanti kita ditangkis. Udah datang tanggal 15 April ditangkis. Kita sudah saintifik, UGM-nya cuma bisa bilang hilang. Ya, alasan apa itu? Dibuat ulang, direpro gitu ya. Jadi, termasuk lembar pengesahan skripsinya ini, direpronya ini. Ini, lembar pengesahan skripsi ini direpro. Dibuat ulang ini, Pak Markus. Ya, jadi jangan alasan dibuat ulang itu sehingga nanti ya setelah kita uji secara ilmiah, baik kertas, tinta, teknologi font, teknologi cetak, nanti alasan kalian direpro. Gitu loh. Ya ini, aduh janganlah sampai begitu nanti alasannya. Aduh memalukan kali kalau alasan seperti itu ini ya. UGM ini memalukan. Coba saya cari yang lain. Nah ini skripsi orang lain juga. Ini direpro juga, dibuat ulang juga ini Pak Markus. Atas nama Sri Dominingsi Sigit Hardwinarto, profesor nih di Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Edi Trianto, Lembah Edianto, ya supaya sama dengan Joko Widodo. Lembar pengesahannya ini juga direpro, gitu maksudnya. Bukan hanya ijazahnya Joko Widodo direpro, ya dibuat ulang. Janganlah itu nanti jawabannya ketika kita datang tanggal 15 ini, ya. Kacau ini. Pernyataan seperti itu bukan klarifikasi, tapi justru bentuk pembelokan substansi, kata seorang pengamat KUHP
dan aktivis kebebasan berpendapat Damai Hari Lubis. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekedar diganti tanpa prosedur. Jika memang hilang, mana bukti laporannya? Mana berita acara kehilangan atau verifikasi forensik atas dokumen pengganti itu? Ya iyalah, kan Bu Rektor OPA bilang kan, ijazah itu nggak bisa diterbitkan lagi. Surat keterangan pengganti gitu, tetapi tidak berbentuk ijazah. Surat keterangan itu loh. Mana sih Pak Markus ini? Ialah profesor. Narasi ini berbahaya. Ia bisa mengacaukan logika hukum masyarakat. Seolah semua bisa dijustifikasi lewat tafsir pribadi guru besar, bukan lewat mekanisme ilmiah dan hukum yang ketat. Iyalah, opini semacam ini justru memberi kesan bahwa kampus tunduk pada kuasa, bukan pada nurani akademik. Iya, makanya selalu saya bilang UGM ya, letakkan integritas, moralitas, ya, kejujuran akademik di atas tekanan politik. Ya. Karena bukan partai politik atau aktor politik yang membiayai UGM. Ya rakyat lewat pajaknya, ingat itu rakyat. Menurut mereka klaim ijazah hilang tapi diganti tanpa dasar kuat justru memperkuat kecurigaan publik. Ya iyalah. Ya. Kalau memang hilang, mana arsip pembanding dari UGM? Kenapa tidak ada pelibatan Pusat Studi Forensik Digital UGM untuk menelaah data digital yang sudah dipaparkan oleh pakar ya, saya sih bukan pakar, kelebihan ya. Di UGM kan ada fakultas teknik ya, untuk gampang sih, teman-teman di sana banyak yang pakar-pakar ya, hebat-hebat di teknik elektro UGM. Kalau itu dilibatkan ya selesai sih masalah ini ya. UGM jangan beginilah alasannya ya, semoga ini beritanya tidak benar. Semoga ini beritanya tidak benar.